Oke, mari kita lanjutkan pembahasan sebelumnya terkait dengan keamanan, keselamatan, dan kesehatan mainan. Nah, sebelumnya kita akan perkenalkan dulu terkait mainan itu sendiri dan secara praktis kita bagaimana caranya untuk memilih mainan. Untuk yang pertama, memilih mainan yang tepat dan aman itu seringkali kita harus akui bahwa hal tersebut menjadi dilema bagi orang tua. Nah, banyak mainan yang terpajang di toko rapi banget dan banyak banget jenisnya, ditambah lagi permainan-permainan yang ada yang disuguhkan itu memang saat ini semakin berkembang gitu ataupun trennya gitu ya. Orang tua kadang-kadang membelikan mainan itu berdasarkan tren semata gitu. Padahal esensi dari mainan itu sendiri kembali ke pembahasan sebelumnya bahwa mainan itu merupakan salah satu upaya stimulus untuk melatih. Nah, sebelumnya kita akan perkenalkan dulu terkait mainan itu sendiri dan secara praktis kita bagaimana caranya untuk memilih mainan. Untuk yang pertama, memilih mainan yang tepat dan aman itu seringkali kita harus akui bahwa hal tersebut menjadi dilema bagi orang tua. Nah, banyak mainan yang terpajang di toko rapi banget dan banyak banget jenisnya, ditambah lagi permainan-permainan yang ada yang disuguhkan itu memang saat ini semakin berkembang gitu ataupun trennya gitu ya. Orang tua kadang-kadang membelikan mainan itu berdasarkan tren semata gitu. Padahal esensi dari mainan itu sendiri kembali ke pembahasan sebelumnya bahwa mainan itu merupakan salah satu upaya stimulus untuk melatih perkembangannya gitu ya. Mulai dari fisik motorik, sosial emosional, bahasa sosial, dan lain sebagainya macamnya. Sebelum kita memilihkan mainan, kita harus paham dulu usia anak kita ini berada di rentang berapa tahun. Karena memang mainan tersebut ya tadi diperuntukkan usia tertentu. Terkait panduan praktis yang perlu diperhatikan orang tua saat memilihkan mainan itu, untuk yang pertama adalah label. Mohon perhatikan label sebelum membeli gitu ya. Kita harus baca dulu label tersebut dan sesuaikan dengan kondisi anak. Nah, 4 kriteria dari label tersebut yakni keamanan, kemampuan fisik anak, kemampuan mental, dan minat anak dalam menggunakan mainan tersebut. Nah, kemudian ingat juga bahwa tadi mainan tersebut diperuntukkan usia berapa tahun. Nah, biasanya kalau ada di label misalkan permainan ini digunakan untuk anak usia 3-4 tahun. Nah, itu untuk membantu kita bahwa usia anak kita sebelum mencapai 3-4 tahun ya jangan dulu dikasih mainan tersebut. Label ini usahakan lebih banyak memilih mainan yang dapat mendukung perkembangan anak secara motorik, sensorik. Contohnya kayak puzzle, kemudian ada juga Lego gitu. Kemudian mainan-mainan lain yang bermanfaat. Dan mohon untuk hindarkan mainan-mainan yang mengandung unsur kekerasan ya. Nah, kalau untuk mainan yang berbahan dasar dari kain, ini mohon diperhatikan bahwa hati-hati kalau misalkan dia itu bahannya mudah terbakar gitu ya. Itu bahaya banget karena kita tidak tahu gitu ya dari mana celah itu, dari mana celah bahaya itu. Dan kalau untuk bahan misalkan dari bahan boneka itu mohon diperhatikan agar dapat dicuci gitu. Dan untuk bahan-bahan seperti krayon, spidol, cat warna ataupun cat air, cat minyak, pokoknya bahan-bahan tersebut itu tidak boleh beracun gitu ya. Mohon diperhatikan. Dan kemudian untuk yang kedua adalah mohon perhatikan tanda standar. Nah, tanda standar ini biasanya ditandai dengan simbol SNI. Nah, mainan tersebut kalau ada simbol SNI-nya berarti main tersebut sudah terstandar dan memiliki jaminan keamanan dan keselamatan yang dikukuhkan dengan sertifikasi lembaga pengujian yang berwenang. Nah, untuk yang ketiga adalah mohon perhatikan ukuran mainan. Jadi, ukuran mainan ini tadi sesuaikan dengan usia anak. Kalau anaknya masih kecil yang notabene-nya masih memainkan mainan itu di area mulut, mohon
untuk menghindarkan mainan yang ukurannya kecil. Kenapa sih kita nggak boleh ngasih mainan yang kecil kepada anak yang memang usianya belum cukup gitu ya, ataupun belum sesuai? Ya karena tadi khawatir akan tertelan, kemudian memang ketika tertelan itu akan menyebabkan dampak-dampak yang lainnya seperti sesak nafas ataupun terjadinya kegagalan nafas, bisa jadi menyebabkan kematian. Untuk boneka gitu ya, jangan salah nih, meskipun bonekanya besar, khawatir gitu, seperti bagian-bagian yang contohnya kayak mata gitu, ataupun hidung nih yang terlepas gitu, itu hati-hati banget, mohon diperhatikan karena memang khawatirnya itu akan tertelannya misalkan karena digigit gitu. Dan untuk mainan-mainan yang biasanya kayak diremas-remas ataupun kerincingan itu hati-hati juga, khawatir akan tertelan karena bisa aja mudah lepas gitu. Dan untuk yang keempat adalah kriteria bentuk mainan. Nah, bentuk mainan ini mohon kita juga harus memperhatikan keamanan mainan, artinya bentuk mainan ini tidak menyebabkan kerusakan ataupun tidak runcing, tidak tajam gitu. Dan kalau misalkannya tidak mungkin gitu karena ini kan bahannya plastik, khawatir gitu, hati-hati karena plastik juga kalau memang tepiannya itu tajam itu bisa menyebabkan luka gitu. Kemudian tadi berkaitan dengan mainan yang mengandung unsur-unsur kekerasan, contohnya kayak pedang-pedangan, kayak robot-robotan ataupun kayak pistol-pistolan, itu harus dihindari ya, karena secara tidak langsung kita akan mengajarkan anak itu tentang kekerasan itu nggak apa-apa loh gitu. Dan untuk yang kelima, hati-hati pilih mainan itu harus dari bahan dasar material yang aman. Artinya kalau misalkan bahan dasarnya logam, nah anak yang berusianya 3 tahun ini hati-hati banget, harus dipisahkan gitu ya, karena tadi bisa jadi bisa tertelan. Dan untuk yang keenam, terdapat hati-hati bagian mekanisme mainan. Nah, bagian mekanisme mainan ini contohnya banyak kan, ada mainan-mainan yang mengandung unsur engsel, kemudian lipatan, ada atau tuas atau tali, karet dan lain sebagainya macamnya. Ini hati-hati, siapa tahu gitu bahaya, berdampak ya, rusak saat difungsikan gitu. Jadi mohon diperhatikan. Dan untuk ketujuh adalah mainan yang bersuara tadi ya. Mainan bersuara ini contohnya kayak tadi kerincingan. Kalau misalkannya kerincingan itu bisa tertelan pada sebelumnya, hal ini kalau misalkan mainan yang bersuara bisa berdampak juga nih kepada telinga anak kalau misalkan terlalu keras. Jadi mohon diperhatikan juga ketika ingin memberikan mainan kepada anak, mohon diperhatikan agar tidak terlalu keras gitu. Udah itu aja dulu, nampaknya ini cukup panjang dan terima kasih. See you next time.